Alhamdulillahi Rabbi, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi hidup ini dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita jenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam ini saya akan membahas mengenai pelihara atau jagalah sholat dan kehusuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 238 yang punya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang artinya jagalah atau peliharalah ala sholawati sholat ya, jadi asalnya dari jamak ya, bukan sholawat, sholawati tapi jamaknya dari sholat, jamak, ini sholat ya, baik sholat sunat maupun sholat fardu, wa sholatul wusta dan sholat asar. Ini wusta ini para mufasir kan adalah asar, sholat asar, karena asar itu banyak orang yang kagok, ya kerja adan kagok. Nah itu Allah diingatkan, jaga, ada kala tanggung katanya. Wa qumu lillahi qanitin, dan sholatnya itu dengan cara khusyuk. Nah ini. Nah, jika khusyuk itu menurut lugat ya, yaitu bahasa dari kata hasya'a, yang artinya adalah sukun, tenang, dan at-tadahul, yaitu menunduk ya, karena rasa hina di sisi Allah ya, tunduk. Jadi bukan tunduk ningali kancing ya, terlalu tunduk gitu, yang jadi tunduk ke tempat sujud, dan di kacing baju udah itu gitu ya, bukan, tapi sujud dengan karena mengaku bahwa Allah itu kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Ma'arij ya, ayat 44, hasyatan absaruhum tarhaquhum dillah zalika yaumul kanu yu'adun, yang artinya dalam keadaan mereka itu menunduk pandangannya serta diliputi rasa kehinaan. Itulah hari yang dahulu diancamkan kepada mereka. Al-Qurtubi yang mengatakan bahwa khusyuk adalah keadaan di dalam jiwa yang nampak dalam anggota badan. Nah, jadi kelihatan dalam anggota badan itu dalam bentuk ketenangan dan kerendahan. Jadi Al-Qatadah mengatakan tentang khusyuk ya, khusyuk itu di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam sholat. Jadi kalau di pinggir sana ada lewat ya, yang sholat di sana ngelihat, itu tidak menjaga pandangan ya. Kemudian khusyuk di dalam ini bacaan khusyuk yaitu dalam, kemudian ya di samping khusyuk itu ya juga bacaan Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu harus menjadi prioritas ya, Al-Fatihah, karena kalau tidak baca surat Fatihah itu la sholata liman lam yaqra bima bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Baca nama tapi di luar kepala ya, tidak diresapi artinya. Ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk membaca Fatihah itu dengan yang benar, ya, dengan diresapi artinya. Walaqad atainaka sab'an minal masna wal Qur'an adim. Itu di dalam surat di dalam Allah telah berfirman, ya, yang bunyinya telah kami memberikan kepadamu Muhammad sab'an minal masani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Mereka dibaca berulang-ulang tidak tahu artinya. Wal Qur'anul Adim, yaitu Al-Qur'an Fatihah itu adalah menurutku yang agungnya dari Al-Qur'an itu. Yang agungnya inti dari Al-Qur'an itu adalah Al-Fatihah, ya. Yang intinya itu kalau bahasa ininya artinya itu segala puji bagi Allah yang Allah Tuhan sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang merajai pada hari pembalasan nanti. Kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami pada jalan lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, ya, seperti orang yang telah beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan jalannya orang yang dibenci, yang dibendu, dan juga orang yang disesati olehmu. Itu bahkan di dalam surat Qudsi itu, di hadis Qudsi, ya, Al-Fatihah itu ada 3 ayat adalah untukku, kata Allah. 3 ayat lagi untukmu, dan 1 ayat adalah untukku dan untukmu. Itu adalah dalam surat Al-Fatihah ketika sholat, ya. Karena jangan diwasolkan, ya. Misalnya Malik yaumidini ya karena berdua, iya karena nasta'ini. Nah, itu tidak bisa. Jadi berpisah. Nah, kemudian Allah juga dalam ini Nabi Muhammad SAW itu dalam Abirah, ya, yang mensolah sholatan lam yarqu biha bifatihati kitab fahiya hidajun. Barang siapa yang melaksanakan sholat tidak membaca Fatihah itu di dalamnya, maka sholatnya itu kurang. Jadi perkataannya ini diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali gitu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ini surat Nisa, ya, An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholat wa antum sukara hatta ta'lamuna ma ta'lamun. Nah, janganlah hai orang yang beriman itu sholat dan ketika kamu adalah dalam keadaan mabuk. Apa mabuk itu? Hatta ta'lamu ma la ta'lamun, yaitu apa yang diucapkan itu tidak tahu, itu mabuk, ya. Apa yang diucapkan itu adalah di luar kepala, itu mabuk namanya. Itu hadis riwayat Muslim, di dalam surat An-Nisa itu, ya, 43. Kemudian ini dalam membaca sholat itu ada imam membacakan amin, waladdallin amin. Nah, itu harus diucapkan, jangan dalam hati, ya, jangan hati. Pak Sodik Abi menantu itu dalam hati gitu kan, padahal sakit Pak Oman, ya. Itu apa itu suka malikan lah, ya. Nah, ini ya boleh. Ini Abu Hurairah kata, anna Rasulullah SAW qala. Nah, sehingga Rasulullah SAW bersabda, ida amanal imamu fa amanu. Dan jika imam itu mengucapkan amin, ya waladdallin amin. Nah, maka ucapan amin, bukan dalam hati, ucapkan, ya, ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu
Dan sesungguhnya barang siapa orang yang aminnya bertepatan dengan takmin malaikat, malaikati, yaitu dengan aminnya para malaikat. Nah, karena malaikat juga sama, itu di belakang ucapan amin bareng di malaikat. Kufiru lahu ma taqaddama min danbi, yaitu kata Rasulullah SAW, diampuni segala dosanya yang telah lampau. Ya, kalau kita bercakap amin, ya itu amin bersebatan dengan malaikat. Malaikat itu tidak bisa mendengar kalau kita dalam hati, ya. Tidak mendengar, karena yang mengetahui dalam hati itu hanya Allah. Innallaha alimun bidati sudur. Allah yang tahu pada apa yang diucap dalam hati kita. Malaikat tidak. Jadi malaikat juga mendoakan itu ketika kita amin, sama mendoakan, ya, kufiru lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni segala dosanya apa yang telah lampau. Itu kata Rasulullah SAW. Ini rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah, ini 11 menit gini, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya adalah kesalahan saya ini, mohon maaf. Dan Pak Dadang mohon maaf, ya. Yang kesalahannya itu salah sendiri. Aku qouli hada, astagfirullahaladzim lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.